elektron, muatan listrik, dan potensial listrik. Yang pertama, atom. Atom terdiri dari proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan atau netral. Model atom. Model atom menurut John Dalton. Atom adalah bagian terkecil suatu unsur. Atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau diubah menjadi zat lain. Kelemahan teori atom Dalton. Tidak dapat membedakan pengertian atom dan molekul. Yang kedua, model atom menurut J.J. Thomson. Atom merupakan suatu bola bermuatan positif, dan di dalamnya tersebar elektron-elektron seperti kismis. Ketiga, model atom menurut Ruth Herford. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dengan muatan positif. Model atom menurut Bohr. Elektron-elektron dalam mengelilingi inti berada pada tingkat-tingkat energi kulit. Elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam. Halo, perkenalkan nama saya Yening Ling. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ion dan muatan listrik. Yang pertama itu ada ion. Ion adalah kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif itu disebut dengan kation, dan ion yang bermuatan negatif itu disebut dengan anion. Ion yang memiliki satu atom itu disebut dengan ion tunggal, dan ion yang memiliki dua atom itu disebut dengan polyatom. Yang kedua itu ada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya dengan benda lain yang berada di sekitarnya dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q adalah menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional, satuan Q adalah kolom, yang merupakan 6,24 kali 1018 muatan dasar. Jika atom yang kekurangan elektron, itu akan bermuatan positif. Sedangkan atom yang kelebihan elektron, itu akan bermuatan negatif. Dalam atom yang netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi. Perkenalkan, nama saya Makrifatul Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian potensial listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, potensial listrik. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik atau dalam versi bahasa Inggris itu disebut electric current dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Arah arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor itu adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan dinyatakan dalam satuan Ohm. Elektron bebas cenderung bergerak melewati konduktor dengan beberapa derajat pergesekan atau bergerak berlawanan. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Hanum. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam arus listrik. Macam-macam arus listrik yaitu arus bolak-balik atau sinusoidal, arus setengah gelombang, arus searah penuh, faradik, sirkuit faradik atau sentakan faradik, sirkuit sinusoidal atau sentakan sinusoidal, arus gigi gergaji. Potensial listrik pada berbagai keadaan sel. 1. Transduksi listrik. Transduksi listrik terjadi ketika sinyal yang dibawa antar sel dan sel menimbulkan respon. Respon yang dihasilkan dari proses transduksinya yaitu respon metabolis, ekspresi gen, pembelahan sel, motilitas dari sel dan organisme tersebut. 2. Potensial membran. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding bagian luar dan dinding bagian dalam dan suatu membran sel sekitar 50-20 milion. Sitoplasma bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi union dan kation. Perkenalkan, nama saya Fardila Murni. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Rahanum. Yang ketiga, potensial membran istirahat. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel. Yang keempat, depolarisasi. Depolarisasi adalah keadaan polarisasi normal sebesar minus 90 MV akan hilang dan potensial meningkat ke arah positif. Yang kelima, repolarisasi. Setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi permeabel terhadap ion kalium, berakhir tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup secara lambat. Yang keenam, hiperpolarisasi. Suatu kondisi yang disebut positif after potensial merupakan
merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. 7. Potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapatkan rangsangan mencapai nilai ambang.